Dan pagi ini Engkau menyiapkan hati kami. Bukan hanya untuk sepanjang hari ini Tuhan, tapi sepanjang minggu ini kami buka hidup dan hati kami. Kami mengizinkan Allah mengerjakan apapun yang Engkau ingin kerjakan. Dan kami persilahkan Engkau nyatakan apa yang Engkau ingin nyatakan. Dan satu doa kami, beri kami kesanggupan dan anugerah-Mu untuk kami boleh menerima semua yang Allah sediakan buat kami. Bukan hanya untuk hari ini, tapi sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami mulai akan hari pertama minggu yang kedua ini. Di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Nah, saya bertugas menyiapkan saudara dalam 2 session atau 3 session ini. Sebelum nanti malam kita akan dilayani oleh Gary Saudi. Nanti 1:30 akan tiba di Semarang dan kemudian sore nanti akan mulai mengajar kita. Sebenarnya materi ini mungkin sedikit terlambat saya sampaikan karena seharusnya pada masa-masa awal sehingga menyiapkan saudara semua untuk bisa mengerti dan memahami apa yang sebetulnya akan kita alami dan kita terima dalam 6 bulan ini. Tapi saya percaya bahwa sekalipun terlambat sedikit tidak akan mengurangi apa yang sebenarnya perlu buat semua kita. Ada pertanyaan dalam hati saya sebenarnya ketika Tuhan berbicara menyuruh saya untuk memulai sekolah ini. Karena saya merasa bahwa ini bukan sesuatu yang saya mampu pegang dan saya mampu dalami. Kemarin Anda melihat dalam seminar dengan Pak Yusak misalnya soal surga kemarin misalnya. Kami sebetulnya hari-hari ini, saya ini secara manusia seharusnya nungguin jemaat yang di Semarang, saudara. Sebab sejak bulan Mei tahun yang lalu, kita mengalami pertumbuhan yang fantastis. Bulan Mei lalu jumlah jemaat kami baru sekitar 462. Hari ini sudah 1.400. Dalam waktu kurang dari setahun sudah seperti itu. Dan kalau Anda perhatikan yang kemarin, hari Sabtu itu, tantangan baptisan, itu yang daftar sudah 100 lebih. Jadi minggu depan kita baptis 100 orang lebih, saudara. Dalam sekali angkatan baptisan. Saudara bisa bayangkan. Jadi apa yang orang katakan ini tahun tuaian, kami ini mulai mengalami sebetulnya. Dan sejak tahun lalu sebetulnya kami mulai mengalami. Nah, jadi sebetulnya secara manusia kan keberadaan saya ini yang paling dibutuhkan sebetulnya ya untuk tungguin jemaat. Karena setiap kali terjadi pertumbuhan, itu pasti perubahan. Setiap kali perubahan, pasti ada 2 unsurnya, baik positif maupun yang negatif. Karena itu semua harus ada banyak penyesuaian dalam segala hal. Tapi Tuhan itu memang aneh, seperti yang Pak Yusak seringkali katakan, kalau kita mau dia tidak mau. Kalau kita tidak mau, dia paling demen begitu. Jadi, akhirnya saya berkata, baiklah saya menyerah saja dengan apa yang Tuhan kerjakan. Sebenarnya ini sekolah sudah dinubuatkan lama sekali. Dan Pak Samuel Elkanah dapat visi bahwa di tempat ini kelak akan berdiri sebuah sekolah training semacam ini. Nah, pada waktu itu ada beberapa hamba Tuhan, beberapa tahun yang lalu, nubuat kepada saya. Dan dia berkata, Tuhan berkata bahwa kamu harus memulai akan sekolah Alkitab. Saya bilang tidak, itu bukan dari Tuhan. Sebab saya tahu saya tidak mampu dan tidak pernah membuat hal semacam ini, tidak pernah ikuti juga program semacam ini. Bagaimana saya bisa lakukan apa yang tidak saya ketahui. Tapi rupanya bukan 1-2 yang menyampaikan pernyataan itu, makin lama makin banyak saudara. Dan akhirnya kami menangkap bahwa memang ini yang Tuhan inginkan. Lalu saya bertanya dalam hati, nah kalau kita buat 6 bulan, sebetulnya apa yang bisa diharapkan dengan kumpul semacam ini, seminggu 5-6 hari, lalu kemudian hanya dalam waktu 6 bulan, apa yang bisa diharapkan kalau kita hanya duduk selama 6 bulan, dan kemudian kita diajar. Nah disitulah bagian dari pergumulan sebetulnya ketika kelas ini akan dimulai. Dan akhirnya kita menyimpulkan begini, kecuali Tuhan yang memilih akan orang-orangnya. Dan kriteria Tuhan, kalau Anda perhatikan nanti, beda dengan pandangan manusia, saudara. Yang kedua, kecuali selama 6 bulan itu, semua kita mengalami dan mendapatkan impartasi
kuasa Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang mengajar, maka 6 bulan itu cukup sebenarnya. Tapi kalau hanya untuk mengisi akan pikiran kita kuliah sarjana saja butuh waktu beberapa tahun. Nah, bagaimana kita bisa mengerti Alkitab dalam waktu hanya 6 bulan? Jadi tidak ada cara lain kecuali yang pertama, harus orang-orang pilihan Tuhan. Yang kedua, harus merupakan proses impartasi. Artinya begini, apa yang para pembicara ini punya diberikan kepada saudara dalam ukuran masing-masing yang Tuhan akan berikan. Lalu Anda kumpulkan jadi satu, Anda bawa pulang. Nah, itu 6 bulan bisa. Lalu akhirnya sampai kita pada tahapan yang pertama, bagaimana caranya mendapatkan siswa. Jadi ini banyak orang tanya sebetulnya, ini teknis, ini aturannya gimana? Sebetulnya kita berikan aturan umum, saudara. Di antaranya kita memang mengharapkan tamat SLTA, ya paling tidak begitulah. Nah, itu ada yang protes, saudara. Oh, tidak betul ini. Telepon dari luar kota yang terima teman kami. Ya, teman saya ini konyol juga orangnya, ya, saudara. Ya, kalau Anda telepon ketemu dia bisa repot. Ya, ini protes. Loh, saya tidak tamat SMA, tapi saya mau ikut. Ya, ini peraturannya harus tamat SMA. Tidak betul di sekolah begini. Teman saya berkata, iya, ini tidak betul katanya. Jadi nggak usah daftar, ini tidak betul katanya begitu. Jadi repot kalau ketemu orang begini. Ya, saya tanya, kamu berapa kali jawab begitu? Sekali Pak sama orang itu aja, ya sudah, saya berkata. Jangan tiap orang telepon kamu ajak ngomong begitu ya, saya berkata. Tapi apa yang terjadi sebetulnya? Kita ini terima banyak sekali permintaan dan formulir yang ada. Lalu sebetulnya saya minta beberapa pendoa dan hamba Tuhan. Dan 2 di antara yang mendoakan itu akan ikut ngajar di sini. Nanti Anda akan ketemu mereka, dan Anda akan tahu mereka peka dengan suara Tuhan. Jadi itu nama-nama itu kami berikan kepada mereka. Tanpa keterangan ini siapa, hanya nama, terus dari kota mana, umur berapa, laki atau perempuan, itu aja. Tidak dikatakan ini orang ini sudah hebat, begini-begini, nggak ada itu ya. Jadi cuma nama, dari kota mana, laki, perempuan, lalu umurnya berapa. Lalu mereka mendoakan, mereka kirim kepada kami. Sebagian langsung diberi tanda tidak atau ya, sebagian itu diberi keterangan orang ini seperti apa. Jadi tanpa saudara tahu, sebagian nama Anda itu sudah di file kami ada ini, kalau hasil doa nih ya, ini orang ini kayak begini gitu. Siapa Pak? Ya itu rahasia saudara ya. Dari hasil itulah kemudian kami ini baru melihat mereka mendoakan, kami juga berdoa, lalu kemudian kami juga lihat file saudara, dari keterangan, dari rekomendasi yang masuk dan sebagainya, itu bagian dari tahapan penyaringan. Dan yang langsung kita tahu persis ini diterima, kita jawabnya cepat sekali, tapi ada beberapa yang lambat, Anda tahu itu. Sudah masukkan lama nggak dijawab-jawab. Itu karena kami bergumul keras sebetulnya. Kadang-kadang ada nama yang tidak jelas, saudara. Ini ya atau tidak? Dan saya tidak berani terlalu gegabah untuk berkata tidak. Ataupun berkata ya, karena itu menyangkut akan banyak hal dalam hidup kita. Nah, setelah lewat proses semua itu, lalu kemudian kita jawab, saudara. Nah, sekarang masalah uang ini. Ini ada orang tanya, ini apakah faktornya hanya bisa bayar, lalu boleh ikut? Nah, sebetulnya gini, saudara. Di dalam katalog itu, Tuhan itu luar biasa sebetulnya. Hanya kita ini perlu jujur dan kerendahan hati. Dalam katalog tidak kita sebutkan bahwa ada beasiswa. Memang nggak ada sebetulnya. Tapi saya berdoa, Tuhan, ini uang 2 juta, kalau dibilang murah ya murah, dibilang mahal ya mahal. Ya kan, saudara? Jadi uang 2 juta, uang 1 miliar, uang 300.000 itu sebetulnya sama. Masalahnya ada atau tidak, itu aja. Ya kan? Uang 10, mana lebih gampang beriman? Misalnya hari ini Anda tidak punya uang, atau kita kumpulkan semua uang saudara, lalu kita coba yuk, seminggu tanpa uang, masing-masing berdoa, minta uang 1.000 rupiah dari Tuhan. Ayo, mau dicoba? Boleh kalau mau. 1.000 aja. Jadi akhirnya saya belajar ya, 1.000 dengan 10 juta, itu sama aja sebetulnya. Kalau nggak hasilnya nggak ada, saudara. Anda mau cari di gua-gua itu uang tertinggal, nggak ada juga itu 1.000. Tapi kalau Allah memberkati, Allah memberkati.
Nah, saya berdoa, Tuhan, ini uang 2 juta. Karena sebetulnya dari beberapa yang sudah diterima, dari pendoa-pendoa ini berkata, diterima. Ada satu, saya buka dengan saudara, tanpa nyebut nama. Itu mengaku pekerjaannya buruh. Jadi secara manusia, saya ngerti bahwa ini akan kesulitan untuk bayar 2 juta. Dan saya berdoa, Tuhan, yang begini caranya ngatasi gimana? Langsung berkata, oke, tidak usah bayar, atau apa? Dan Tuhan ngomong begini, kalau mereka berkata apa adanya, terus terang, dengan kerendahan hati, inilah pergumulan saya. Lalu ini caranya, karena ini sekolah bukan untuk orang yang punya uang, saudara. Dan berkata gini, suruh dia beri berapapun yang dia punya hari ini. Sisanya, 6 bulan kan diajar, ya kan? Pak Yusak menghimbau ini, menghimbau itu. Kan Anda diajar menghimbau. Baru seminggu aja sudah pintar menghimbau kan, saudara. Diajar menghimbau gitu ya. Nanti ketika sekolah, ini kan pendidikan sebetulnya. Dari dasar, diberi, Anda kan berkembang sebetulnya. Dalam 6 bulan, ketika manusia roh kita dibangun, lalu kemudian iman kita makin tumbuh, dan dia mulai menghimbau kepada Tuhan, aku bisa buat mujizat dalam hidup mereka. Ketika mujizat itu diberi, nah mereka bayar kekurangannya. Tapi saya bilang, Tuhan, kalau sampai 6 bulan tidak ada apa-apa, mentok orangnya. Tuhan berkata, jangan bebani mereka dengan hutang. Biar selesai, berkati, lunas. Loh, enak Mas Saudara? Tapi syaratnya begini. Harus dengan rendah hati berkata, inilah pergumulan saya. Ternyata tidak semua orang berani ngomong begitu. Anda tahu? Cukup banyak yang sebetulnya saya ngerti pergumulannya itu, tapi alasannya macam-macam. Muter. Saya berkata, ini pokoknya kriterianya. Kalau berkata terus terang, Pak, inilah kesulitan saya. Tolong bantu doa, ini pergumulan saya. Begitu ngomong apa adanya, ini dispensasi Tuhan itu jalan sebetulnya, saudara. Enak, Pak? Ada yang, tapi teman-teman ini, sampai kami surati beberapa kali, nggak ada jawaban. Diam aja. Ada satu, saudara. Waduh, rohani banget. Suratnya dimasukkan, rekomendasi tidak ada. Dia bilang, rekomendasi saya dari Tuhan Yesus langsung. Oh, kan hebat toh? Hebat kan? Kalau Anda buat sekolah ya, Anda terima form begitu tuh hati berkata apa? Nggak datang-datang dari Yesus, ada, buang. Gitu kan saudara? Tolak gitu. Waktu didoakan, pendoanya berkata, ini diterima. Loh berarti rekomendasi Yesus, benar kan saudara ya? Diterima saudara. Hanya salah satu aja. Rupanya, ya tadi, uang 2 juta itu problem buat dia. Terakhir kami tanya, dia ngomong, muter. Terakhir dia bilang begini, uang dari Yesus belum datang, katanya. Oh ya sudah, kalau uang dari saya batal. Bayangin. Ya sudah, batal. Jadi nggak masalah. Saya hanya berkata begini, ini orang kalau Anda tanyakan, jangan terlalu saleh. Itu kayak begini, saudara. Over righteous. Orang Jawa berkata bablas. Jadi melewati batas sebetulnya. Benar itu tidak usah lebih benar, atau lebih benar dari orang lain, atau kurang benar. Benar adalah benar. Over righteous sudah tidak benar. Nah, kita terlalu over righteous seringkali. Dan kita anggap semua Yesus. Kenyataannya, sebetulnya hanya faktornya apa? Kita kurang rendah hati saja sebetulnya. Anda mengerti, ini bagian dari struggle pergumulan sebetulnya selama ini. Oke, jadi supaya Anda ngerti apa yang sebetulnya jadi pergumulan selama ini. Jadi ini bukan hal yang gampang. Makanya memang betul ini aneh. Makanya dapatnya aneh-aneh, yang ngajar aneh-aneh semua. Jadi mari kita aneh-aneh selama 6 bulan ini. Nah, hal yang kedua, di samping tadi ya, jadi saya percaya betul Anda akan bisa terima dengan apa yang Tuhan akan beri. Karena prosesnya sudah seperti itu. Hal yang kedua, kecuali ada impartasi. Nah, ini yang saya ingin bicarakan dalam 2 session atau 3 session ini.
tentang bagaimana sebetulnya kita ini bisa menerima apa yang dibagikan dan disampaikan. Sebab kalau impartasi ini tidak sampai terjadi, maka yang kita dapat hanya pengetahuan dan informasi dari orang lain selama 6 bulan terus-menerus. Lalu akibatnya saudara akan over informasi, kelebihan informasi. Nah, begitu Anda mengalami over informasi, Anda jadi orang yang pinter sekali, tapi menghakiminya luar biasa, dan tidak ada prakteknya. Dan ini yang gawat. Kita akan dilayani oleh banyak orang, dan sebagian besar Anda lihat, ini aneh. Anda ketemu orangnya, Anda akan berkata, ini orang aneh. Dan pada waktu itulah sebetulnya, di sisi lain Anda akan melihat, Tuhan pakai hidupnya luar biasa. Nah, apa yang mereka punya, itu yang seharusnya diimpartasikan kepada semua kita. Kalau kita mampu mengerti bagaimana cara menangkapnya, dan kemudian kita bawa pulang, saudara, 6 bulan ini sangat cukup untuk membekali kita dengan sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Nah, saya mau sharing sedikit, saudara. Sebelum kita mulai pelajaran dengan beberapa ayat. Kami di gereja dalam beberapa tahun terakhir ini banyak dikunjungi tamu-tamu yang dipakai Tuhan luar biasa. Banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa datang di gereja. Ada orang tanya, kenapa bisa begitu Pak? Saya nggak tahu terus terang saudara. Karena memang bukan semata-mata kita mengusahakan mendatangkan mereka. Karena Anda mengerti bahwa tidak mudah, sangat tidak mudah untuk bisa membawa mereka ke negara ini. Di samping jadwal mereka sangat penuh sekali dan banyak di antara mereka yang 2 tahun di muka itu harus dihubungi. Bayangin, dan kita orang Indonesia tidak biasa kerja sekian tahun di depan di planning. Jadi kalau Anda berpikir harus menyiapkan hal 2 tahun di depan, itu juga bukan hal yang gampang. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah, saya cukup lama bergumul dengan satu perkara ini. Mengapa saya perhatikan begini ya? Mengapa kalau ada acara semacam ini, retreat, atau camp, atau apapun, atau seminar, ketika hamba Tuhan itu mengajar, menyampaikan firman, dan melayani kita, kita melihat karunia Tuhan lewat hidupnya itu luar biasa. Selama dia hadir, maka kita menikmati akan berkat rohani yang luar biasa. Gereja mengalami kebangunan rohani selama hamba Tuhan itu ada di gereja itu atau di acara itu. Tapi pada waktu si hamba Tuhan ini pulang, maka ikut pulang juga karunia yang ada padanya. Ini kan gawat, saudara. Lalu gereja itu kembali kepada posisi yang semula. Tidak ada apa-apa lagi. Nah, jemaatnya yang hadir, orang-orang yang datang juga ya kembali seperti semula. Tidak mengalami seperti ketika si hamba Tuhan itu datang. Nah, padahal saya percaya begini ya, sebagai gembala sidang ini, saya yakin begini. Kalau saya undang tamu hamba Tuhan lain, sebetulnya bukan untuk penyegaran dan variasi pengkhotbah, itu ngawur sekali. Yang saya tahu begini, apa yang saya tidak punya, saya perlu orang-orang dalam 5 jawatan yang lain, itu untuk menambah apa yang saya tidak punya dan tidak bisa berikan kepada jemaat. Sehingga gereja lokal itu seharusnya dilayani oleh 5 jawatan. Nah, kalau saya punya 1 atau 2 atau ya itu jawatan, yang sisanya saya tidak bisa dan tidak punya, maka saya punya kewajiban berdoa, minta kepada Tuhan, supaya apa yang tidak bisa saya berikan itu diberikan oleh hamba Tuhan lain yang punya jawatan yang berbeda dengan yang ada pada saya. Nah, sekarang kalau mereka datang, jemaat itu akan diberkati karena mereka melihat sesuatu yang baru. Tapi kalau mereka pulang, karunianya ikut pulang dengan mereka, ya sama juga bohong, saudara. Hanya selama beberapa hari itu mereka terlayani, mereka dapat banyak hal. Tapi setelah mereka pulang, mereka nggak dapat apa-apa lagi. Kembali kepada kondisi seperti semula. Ini pergumulan yang sangat berat, yang saya beberapa tahun sebetulnya gumulkan. Sampai suatu hari, saudara, tahun 93, saya masih ingat betul, sebab tahun itu kami baru pindah di gedung yang baru kemarin itu, tapi masih di tempat belakang,
di ruang serbaguna kami yang di belakang, belum di hall yang besar. Karena jemaat baru kira-kira mungkin nggak ada 200 ya waktu itu. Nah, pada waktu kami mulai pindah di situ, kami ada tamu hamba Tuhan. Ini teman baiknya Ibu Indri sebetulnya. Dan namanya adalah John Bevere, yang saudara terjemahkan tulisannya ini ya. John wasn't looking for a place to preach. Ini bagian dari buku yang dia tulis. Nah, John Bevere datang pertama kali di gereja kami, dan dia melayani jemaat yang jumlahnya nggak terlalu besar. Nah, waktu itulah pertama kali kami melihat cara orang melayani dalam roh yang begitu diurapi Tuhan. Dan dia dipakai Allah luar biasa. Khotbahnya keras, tapi kita tahu dari hati yang murni sekali. Pada hari yang terakhir, dia berkata begini, malam ini saya ingin berdoa buat Anda semua. Dan dia berkata, apa yang saya berikan ini akan tinggal, kalau seandainya saya besok pulang ke Amerika, tetap yang saya berikan kepada Anda akan tinggal tetap. Sejak itu saya berkata begini, Tuhan, yang benar ya ini. Kalau orangnya pulang, apa yang ada padanya harusnya, walaupun tidak seluruhnya seperti dia. Kalau begitu kan kita jadi super, saudara. John Bevere tangannya, ininya Benny Hinn, ininya Morris Cerullo, kakinya Pak Yusak, itu kan hebat, saudara ya. Nah itu lebih hebat dari Yesus kalau sudah begitu. Pasti tidak. Tapi paling tidak, inti, pokok apa yang ada pada dia. Sesuatu yang berharga yang dia punya, itu mulai tertanam dalam hidup kita. Jadi satu bagian, at least dari bata, tumpuan bata hidup kita. Kalau dia pulang, yang dia punya juga hilang, nggak ada gunanya. Sejak dia ngomong begitu, saya berkata, Tuhan, ini benar ini. Seharusnya siapapun yang datang di gereja, dan dia memberikan hidupnya, dia menyampaikan firman, dan dia memberkati kami, dia boleh pulang. Tapi apa yang ada pada dia, mestinya tetap sebagian itu tinggal bersama-sama dengan kami, dan tidak hilang sampai kapanpun. Karena saya yakin di antara sekian jemaat yang ada, pasti ada yang karunianya mirip serupa dengan dia, sehingga dia terima lebih banyak lagi, tapi keseluruhan membutuhkan ministry seperti yang dia punya. Lalu tahun berikutnya dia datang lagi, saudara. Kali ini bawa keluarganya. Istrinya Lisa ikut, dan waktu itu anaknya baru 3. Sekarang sudah 4, saudara. 3 dia bawa, plus babysitter dia bawa. Wah, hebat sekali. Rombongan datang ke Semarang, dan kami kebaktian sama-sama. Nah, pada hari itulah, kita ada baptisan air, saudara. Lalu dia ngomong sama saya, si John Bevere, Petrus, boleh nggak aku ikut ini? Ikutin anakku, si Edison yang paling gede, untuk baptis di sini. Saya bilang boleh. Tapi syaratnya satu. Kamu ikut baptis dengan aku. Jadi aku akan baptis anakmu sama-sama dengan kamu. Tapi jemaat kita baptis bareng. Saya berkata begitu. Oke, dia mau. Lalu kemudian saya umumkan. Siapa mau baptis? Baptis, saudara. Siapkan. Nah, ini acara baptisan paling aneh yang pernah saya lihat. Apa yang terjadi, saudara? Waktu kami masuk di kolam itu, hadirat Allah begitu luar biasa. Dan saya belum pernah sebagai hamba Tuhan membaptis dengan mengalami akan hadirat Tuhan seperti itu. Sampai dengan hari itu. Dan ketika kami mulai baptis orang, cukup banyak yang ketika masuk ke air, ketika keluar lagi, sudah slain in the spirit. Jadi ngambang, saudara. Ditarik. Sampai begitu. Dan lucunya, sejak saat itu, setiap kali kita buat acara baptisan air, hadirat Tuhannya tidak bisa disangkali. Luar biasa. Dan cukup banyak yang mengalami yang sama. Ketika masuk ke air, keluar, itu ngambang. Sekarang di gereja kami beli tandu 1, saudara. Kalau sudah ngambang, kalau dibiarkan lama kan masuk angin. Taruh di tandu, gotong. Masuk ke ruang ganti. Dan itu salah satu yang kemudian tinggal. Dan sejak saat itu sebenarnya, setiap kali ada tamu hamba Tuhan, terutama mereka yang punya karunia tertentu yang sangat kuat di bidangnya. Kalau mereka pulang, apa yang ada pada mereka tinggal di tengah-tengah kami. Yang terakhir seperti Agustus lalu, Bill Wilson datang. Nanti akan mengajar kita juga. Mungkin bulan Agustus juga. Dan dia dipakai Tuhan untuk
melayani anak-anak sekolah minggu di New York misalnya. Saya sudah pernah kunjungi tempat dia. Begitu dia pulang, beban kepada anak-anak yang terlantar tinggal sampai dengan hari ini. Kami punya ministry untuk anak-anak jalanan. Dan ini yang terjadi. Akhir September lalu, Kong Hee dari City Harvest Singapura datang di gereja. Yang paling kuat dari tempat dia adalah penginjilan dan bawa jiwa datang ke Tuhan. Sejak hari itu, hati kami ini berkata, mesti bawa jiwa datang ke Tuhan. Itu yang membuat kegerakan itu berlangsung sampai dengan hari ini. Nah, dari apa yang kami nikmati selama ini, itulah yang ingin saya bagikan dalam 2-3 session ini. Supaya kita bisa disiapkan hati kita. Jadi kelak 6 bulan ini betul-betul Anda terima begitu banyak dari apa yang akan dibagikan. Sebab saya belajar, kalau kita tidak diberi pengertian ini dan tidak diberi akan pengalaman Tuhan ini, kita tidak akan bisa mengerti. Salah satu faktor mengapa kami gereja mengalami ini, karena saya selalu menyiapkan mereka, begitu ada tamu datang, tanya dengan teman-teman ini, saya selalu berkata, siapkan hati karena Anda akan terima impartasi dari hamba-hamba Tuhan ini. Nah, oleh karena itu, Pak Yusak sudah seminggu ya, Anda sudah nikmati luar biasa. Dan nanti malam Kerry Saudi akan mulai melayani kita. Dia dipakai Tuhan dalam pengurapan yang sama soal kenabian. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan sesuatu yang baik di tengah-tengah kita. Amen, saudaraku. Nah, saya ingin bagikan soal impartasi. Kata impartasi itu impart artinya memberikan, membagikan. Jadi apa yang ada pada saya, ada pada para hamba Tuhan, itu dibagikan, diberikan kepada saudara. Nah, ini merupakan bagian yang harus kita miliki. Nah, orang bertanya, apakah hal itu bisa? Apakah ada indikasi kuat di Alkitab bahwa yang namanya impartasi dalam hal roh atau urapan atau karunia itu bisa terjadi? Nah, saya ingin buktikan, saudara, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa ternyata hal semacam ini bukan barang asing di Alkitab. Nah, saya akan bacakan sangat banyak ayat, tapi cuman ini yang bisa saya berikan untuk meyakinkan batin kita, bahwa apa yang Alkitab katakan ini benar. Ini bukan satu statement kecil biasa, tapi sungguh-sungguh bagian yang terbiasa disampaikan dalam Alkitab. Nah, saya ingin berikan beberapa contoh. Mari yang pertama lihat dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Bilangan 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini bagian yang Pak Yusak sempat kutip dan sebutkan minggu yang lalu. Sekarang saya bacakan buat saudara. Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ke-70 orang tua-tua setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, dan yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka ini termasuk orang-orang yang dicatat, tapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa
ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Jadi ini bagian, saudara, yang dikerjakan Tuhan. Sebagian dari roh yang ada pada Musa, yang hinggap pada Musa, dibagikan kepada 70 tua-tua. Caranya bagaimana? Alkitab tidak memberitakan. Tapi jelas bahwa impartasi itu ada. Teknisnya bagaimana? Alkitab tidak menjelaskan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh ada. Sebagian roh Tuhan, R huruf besar, yang hinggap pada Musa, diambil dan dibagikan kepada mereka. Dan ini sesuatu yang sangat kuat bahwa di Alkitab hal semacam ini ada. Jadi kalau kita mengalami pada hari-hari ini, saya yakin bahwa kebenaran ini tetap berlaku buat semua kita. Amen, saudara. Oleh karena itu, kita mesti belajar sungguh-sungguh dan siapkan hati dengan apa yang akan kita terima dan nikmati, dan saya yakin ini akan memberikan sesuatu yang hebat untuk kehidupan kita. 70 yang tertulis semua Alkitab mengatakan ditentukan oleh Tuhan, lalu Allah memberikan kepada mereka. Bahkan 2 orang yang tercatat, tapi tidak jelas mengapa mereka tidak bergabung. Mereka di perkemahan, Allah berikan juga kepada mereka. Gunanya untuk apa? Supaya sebagian tanggung jawab yang Musa pikul diberikan kepada mereka. Nah, untuk mereka bisa menanggung akan sebagian tanggung jawab yang Musa pikul, mereka harus juga diurapi seperti Musa diurapi. Nah, oleh karena itu, kita mengerti bahwa ini sungguh-sungguh terjadi. Nah, saya berdoa pada waktu itu, saudara. Saya berkata begini, Tuhan, mengapa harus impartasi? Dan Tuhan berkata jelas sekali. Dia berkata, engkau harus mengerti ini akhir zaman. Aku sedang buat percepatan. Dan untuk itu, mereka tinggal terima. Lalu tiba-tiba dalam 6 bulan itu, aku bisa siapkan mereka luar biasa. Jadi ini percepatan yang Tuhan buat, saudara. Dan saya percaya ini sungguh-sungguh Tuhan yang melakukan buat kita. Amen. Nah, contoh kedua, bilangan yang sama, pasal yang ke-27. Bilangan pasal 27, lihat mulai ayat yang ke-18. Bilangan pasal 27, lihat mulai ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Ayat 20 Anda perhatikan. Dan berilah dia sebagian dari apa? Kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, sekarang bayangin, kewibawaan kok bisa diberi? Ayo, saudara. Ini pasti bukan wibawa secara manusia. Pasti ini bagian dari pekerjaan roh Tuhan. Saya beri contoh begini ya, kalau manusia nggak mungkin lah. Saya panggil seseorang dari Anda, saya berkata begini. Sekarang kamu berwibawa ya. Saya sebulan mau cuti. Kamu urus School of X. Kamu berwibawa loh ya, berwibawa. Nih, berwibawa. Saya cuti. Berwibawa nggak kira-kira saudara dia? Secara manusia nggak mungkin. Tapi kalau itu pekerjaan roh Tuhan, bisa nggak ternyata? Bisa. Dan Tuhan berkata kepada Musa, caranya adalah letakkan tangan, berikan perintah. Nah, soal teknis caranya bagaimana Tuhan yang ngerti dan Tuhan yang ngatur, saudara.
Tapi rupanya ini bisa terjadi. Berikan kepada dia kewibawaan yang ada padamu. Jadi, dengar baik-baik saudara. Saudara tiba-tiba akan keluar jadi orang pemberani. Kami ini kedatangan Uf Ekman. Bulan apa ya? Februari tahun lalu ya, tahun lalu. Sampai dia sedang tetap mengusahakan tahun ini ingin ngajar di sini saudara. Dia ini padat sekali dan tetap dia minta tolong jangan tutup peluang buat saya untuk bisa datang ke Indonesia tahun ini. Karena dia ingin sekali ngatur caranya gimana. Karena dia itu hanya bisanya setahun sekali ke Asia. Dan itu Februari. Nah kita kan baru mulai April. Dia tetap berkata, sekretariat tetap jangan tutup peluang buat Pastor Uf untuk datang ke Indonesia. Karena dia kaget ketika datang pertama ke Indonesia, dia tidak menyangka bahwa Tuhan kerja indah di tengah-tengah kita. Nah, ini orang nekatnya luar biasa. Luar biasa. Berani sekali. Saya beri contoh saudara ya, nekatnya. Ini yang cerita karena salah seorang staf kami, saudara Hengki, yang kemarin puji-pujian, itu saya kirim ke Swedia. 9 bulan sekolah di sana. Jadi dia cerita ini, pendetanya ini nekatnya seperti apa dia cerita. Dia ngomong begini saudara. Pada waktu itu, dia lagi makan di restoran. Ya. Ada 2 orang datang, laki-laki, dengan tampang serem gitu, ngerokok di restoran itu. Dia ngerokok. Itu kan ruangan ber-AC. Nah semua terganggu, nggak ada orang negur dia. Jadi akhirnya, ini Uf Ekman berdiri katanya. Dia ngomong, maaf saudara, ini ruang ber-AC. Tidak sehat kalau kamu merokok di sini. Lalu mereka marah sekali. Dan mereka tunjukkan pistol mereka. Mereka berkata, kamu belum tahu siapa kami. Rupanya ini gangster, saudara. Nah, Ekman berkata, kamu juga belum kenal siapa aku. Dan sebelum mereka cabut pistolnya, dia ngomong apa? Hurasatakarapa sekerepatakaraparapa. Bubar dua-duanya, saudara. Ini orang nekat betul. Nanti ya, kita tarik waktu 1 hari. Anda lihat video rekaman Februari tahun lalu. Kalau dia khotbah, saudara. Ini pantat, ini nggak bisa nempel di kursi. Kepalanya berdiri dan teriak-teriak, seperti dia teriak-teriak. Waktu dia pulang, orang-orang di gereja itu nekat-nekatnya ketularan, saudara. Saudara pikir ya, kita masuk ke anak-anak jalanan. Itu bukan yang di pinggir jalan, saudara. Kami masuk kampung-kampung di sekitar gereja. Pernah sekali ini dialami adik saya sendiri dengan staf kantor 1 Evelyn. Tiap minggu kami jemputin anak-anak itu di kampung-kampung sekitar gereja. Dan itu Anda tahu bukan Kristen. Satu hari, anak-anak ini ngumpulnya di mana, ngerti? Masjid. Jadi mau ke gereja, ngumpul di masjid. Masjid sedang ada acara, mereka ngumpul. Lagi ada acara itu. Mobil adik saya datang. Mobil gereja datang. Puluhan anak bubar dari masjid keluar, masuk mobil semua. Dicegat, saudara. Difoto, diancam. Tapi apakah kami berhenti? Tidak. Saya bilang secara manusia, kita nggak punya nyali loh kayak gitu. Ya kan? Anda, itu tidak berhikmat Pak, itu goblok. Ya mungkin. Mungkin, saudara. Tapi kadang-kadang kita terlalu berhikmat sehingga tidak berani bersaksi. Buat orang kita sudah terlalu hikmatnya, sudah pinter. Pancasila terus, saudara, ya kan? Kita perlu keberanian kayak begitu. Ini nekat. Dan waktu dia datang, itu pulang itu ditinggalannya gitu. Nekat-nekat. Ya. Saudara bisa bayangin itu sebetulnya tidak punya nyali lah. Tidak punya nyali. Tapi ketika Tuhan memberikan sebagian aja ditinggal, jadinya kayak begitu, saudara. Luar biasa. Gak ada takutnya. Semua berkata, reformasi, sikat semua, saudara. Bayangin. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Kami ini sudah memberi beasiswa anak-anak di SD negeri ya, 1.000 anak lebih.
Dan kita wawancara, kita bilang kami dari gereja, yang mau terima boleh datang, yang tidak mau terima tetap di rumah. Sebagian besar mau terima. Dan mereka buka diri untuk anak-anak kami memberikan les kepada anak-anak kecil itu. Saya bisa bayangin itu merupakan ladang yang Tuhan anugerahkan luar biasa. Tapi kalau kita nggak punya keberanian ilahi, kita nggak bisa. Saudara perlu ketemu orang-orang begini, nekat. Jangan dipikir Swedia itu negara liberal. Oh itu negara antikris, saudara. Dengan orang Kristen bencinya luar biasa. Benar. Dia cerita, dia lagi khotbah di gereja. Khotbah. Didatangi sama orang. Laki maju ke depan. Dia pikir, loh ini ada apa? Udah khotbah kok. Laki maju ke depan. Kan disambut, dia turun. Ada apa? Ketemu dipukul. Di depan jemaatnya. Pernah sekali di supermarket dengan istrinya berdua. Todong pistol. Dijidatnya. Jadi, apa yang dia kerjakan itu nekat sekali. Dia berani sekali bicara kebenaran. Pemerintah buat aborsi, dia bilang tidak, ditentang habis-habisan. Dan dengan gayanya lah, saya yakin kalau Anda ketemu orang seperti ini luar biasa. Tapi bisa ternyata. Musa diperintah Tuhan, berikan sebagian dari kewibawaanmu kepada Yosua. Sebab kalau tidak, Yosua nggak akan didengar orang Israel. Anda bisa mengerti itu. Oke, yang ketiga. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Lihat pada ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini cerita yang klasik sekali. Elia dan Elisa. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Akhirnya kejadian nggak, saudara? Terjadi nggak? Jadi. Teruskan lagi ya, ayat berikutnya. Ayat yang ke-11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Yang memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Jadi sampai yang dikatakan yang kau minta itu sukar. Kalau Elia berkata sukar, artinya sukar, saudara. Tapi berarti bisa atau nggak bisa? Bisa. Sekalipun sukar, bisa. Jadi kalau saudara berkata, aduh Pak, itu sukar. Betul. Tapi itu bisa. Dan kalau Anda perhatikan, kekristenan itu hebatnya di sini, perkataan Yesus ya. Kalau engkau percaya, engkau akan melakukan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Saya di Amerika ditanya sama orang, saudara. Pak, apa bedanya Yesus dengan Shaolin Kungfu itu? Nah, saya pikir ini kan orang ngaco, saudara ya. Jadi saya jawabnya ngaco aja. Shaolin gundul, Yesus rambutnya panjang. Dia berkata begitu. Oh bukan Pak, itu betul juga. Dia tanyanya begitu kok.
Yesus dibedain sama Shaolin, saudara. Wah, saya berkata, ya Shaolin gundul, Yesus rambutnya panjang. Lalu kemudian dia berkata gini Pak, saya dulu ikut bela diri. Saya perhatikan ya, bedanya di sini dengan Alkitab. Kalau itu, suhu kungfu itu, kalau ngajarin muridnya, tidak semua ilmu diberikan total. Dia simpan satu jurus terakhir yang paling tinggi, yang tidak dia berikan kepada muridnya. Kenapa? Karena biasanya murid itu kurang ajar, saudara. Kalau sudah tinggi, ya dia pikir ilmu gurunya semua sudah dia kuasai, dia kurang ajar sama gurunya. Dia tantang gurunya. Nah, dia tantang gurunya keluarkan jurus yang paling tinggi yang tidak dia wariskan. Mati gak muridnya, saudara? Mati. Tapi akibatnya apa? Generasi demi generasi, makin kurang, akhirnya jadi cuman komik kopinggu, saudaraku. Ya kan? Gak ada lagi. Cuman komik jadinya. Tapi Yesus lain. Kalau kamu percaya, minimal sama seperti yang aku lakukan. Bahkan lebih besar daripada itu. Jadi kalau saudara minta lebih besar daripada itu, bisa. Sukar memang, tapi bisa. Jadi mari kita punya frame ini diperbesar. Anda melihat orang diurapi Tuhan, melihat orang dipakai Tuhan, jangan berkata, wah dia hebat, tidak mungkin aku seperti itu. Tuhan berkata, engkau bisa. Sekalipun sukar, bisa. Memang ada harga yang mesti dibayar, tapi bisa. Contoh berikutnya, perjanjian baru. Lihat akan yang terjadi pada Yesus. Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6b dan ayat yang ke-7. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Perhatikan, ia memberi mereka apa? Kuasa atas roh-roh jahat. Nah, sekarang bandingkan dengan Lukas 9, saudara. Lukas 9. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Lukas 9, ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Luar biasa. Jadi kalau Anda mau perhatikan Alkitab ini, hal rohani itu sebetulnya konkret dan nyata, saudara. Dia pernah berkata begini kan? Kalau kamu masuk ke rumah orang, sampaikan salammu kepada mereka. Kalau mereka menerima, salam itu akan turun kepada mereka. Kalau mereka tidak layak menerima, mereka menolak engkau, salam itu akan apa? Kembali kepadamu. Kok kayak barang, saudara? Ya memang. Konkret itu. Jadi bayangkan ya, hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, yang tangan bahkan seringkali tidak bisa merabanya. Itu sebetulnya konkretnya sama dengan yang mata bisa lihat dan tangan kita dan tubuh kita bisa merasakan, saudara. Contoh seperti Bileam. Disuruh mengutuki orang Israel. Kenyataannya yang keluar kan perkataan, saudara. Tapi perkataan itu Tuhan tidak rela. Bayangin kalau salam saja bisa bolak-balik begini. Apakah itu bukan sesuatu yang konkret? Nah, hal yang sama dengan karunia rohani, pengurapan Tuhan yang menguasai dan tinggal pada hamba-hambanya. Pada waktu itu diterima oleh mereka dan dibagikan di tengah-tengah kita. Saudara harus percaya bahwa itu bisa konkret sekali dalam hidupmu. Dan tiba-tiba pada saat berikutnya engkau sadar apa yang dia punya sebagian menetap tinggal dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda punya gambaran seperti ini, kalau lihat orang seperti Pak Yusak dan berkata, wah dia hebat, selesai, salah, saudara. Engkau harus mengerti bahwa kalau engkau rindu sekali, maka sebagian dari apa yang ada padanya
seperti yang Tuhan mau akan bisa menetap dalam kehidupan kita. Bagaimanapun itu akan mempengaruhi banyak atas kehidupanmu. Nah, saya beri gambaran begini, saudara. Mari kita belajar seperti orang Jepang belajar. Saya dulu kuliah di Undip, ambil sejarah. Saya ini nggak pernah sekolah teologi ya. Saya kuliah sejarah. Saya belajar hal yang menarik dari Jepang. Ketika mereka buat namanya restorasi Meiji. Kaisar itu membuat perubahan, membuka Jepang untuk dunia. Dan dia berkata begini, kita harus punya Jepang baru yang hebat. Lalu, dia kirim akan orang-orang mudanya ke berbagai negara. Mereka kirim ke Amerika, terutama Amerika, Inggris, dan Jerman. Untuk apa sebetulnya? Pada waktu itu, Inggris yang paling hebat angkatan lautnya. Jerman paling hebat angkatan daratnya. Amerika paling hebat angkatan udaranya. Mereka berkata, masuk ke sana, belajar dari mereka. Dan sambil curi-curiakan dokumen, saudara. Mereka masuk ke barat. Setelah sekian tahun mereka di sana, tarik balik semua. Pulang. Ketika pulang, mereka punya angkatan darat seperti Jerman. Mereka punya angkatan laut seperti Inggris. Mereka punya angkatan udara seperti Amerika. Ditambah satu, nekat. Bayangin. Anda tahu? Kalau tidak dibom atom, saudara. Mungkin susah buat sekutu untuk bisa menang. Satu negara dikerubut begitu banyak. Dia bisa kuasai begitu cepat. Nah, mari belajar cara begitu. Anda akan diberi orang-orang terbaiknya. Ambil. Sebab ini bisa terjadi. Dan saya buktikan memang terjadi, saudara. Amen. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya. Lalu caranya bagaimana? Ini yang penting. Lewat apa semua itu bisa terjadi? Nah, saya berikan pada hari ini minimal 6 poin. Ya. Sekarang mari kita lihat caranya bagaimana. Ini yang penting buat kita. Sebetulnya caranya banyak sekali. Dan itu tergantung Tuhan. Terserah Tuhan mau pakai yang mana. Tapi saya mengerti Tuhan bicara pada saya. Sampaikan 6 poin ini. Karena ini poin yang terutama akan mereka dapatkan selama 6 bulan ini. Cara-cara lain bisa terjadi. Tapi dalam 6 bulan ini yang utama sebetulnya Anda bisa dapatkan lewat 6 cara ini. Cara yang pertama, itu lewat yang namanya interaksi. Dalam pengertian, ketemu, kumpul, bertemu, ya. Dan Tuhan yang mengimpartasi sendiri. Seperti Musa dengan 70 tua-tua misalnya. Kita nggak pernah ngerti caranya bagaimana. Tapi yang jelas, mereka ketemu. 2 orang tidak jelas kenapa tidak kumpul. Tapi karena terdaftar, mereka dimasukkan juga. Oke? Nah, saya berikan contoh lain lagi. 1 Samuel pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 10 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kisi itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Jadi kapan Saul kepenuhan? Waktu dia ketemu dengan rombongan nabi yang sedang apa? Kepenuhan. Jadi ketemu begitu, saudara. Hanya ketemu aja. Nular. Nanti ya, saudara, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Kita akan diajar, saya memang minta dia untuk hadir. Hamba Tuhan namanya Daryl Stott. Ini mabuk roh itu bertahun-tahun, saudara. Beberapa teman baptis di sini pernah dilayani ya. Ini akan datang tapi hanya 2 hari nih Pak Basri. Jadi kalau bisa dibagi, mungkin bisa dibagi-bagi, mungkin masih bisa. Daryl Stott ini ya. Ini kepenuhan roh ini bertahun-tahun. Jadi kalau dia khotbah, nanti Anda akan lihat ini. Mungkin di sini nggak akan dia buat karena nggak ada karpetnya, saudara. Kalau di gereja ya, dia datang gini.
Nggak pernah pakai dasi, nggak pernah. Saudara. Dia datang, orangnya tinggi gitu. Orang dari Seattle. Tahu-tahu Anda puji-pujian, dia tidurnya di lantai. Tidur. Bantalnya Alkitab. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Gitu. Persis orang mabuk. Maju mimbar itu ya. Apa? Ketawa. Wah, ketawa sendiri. Yang terjemahkan enak sebetulnya. Dia ngomongnya ngaco terus saudara. Jadi kadang-kadang sedikit yang diomongin. Gak banyak. Tapi terakhirnya makin lama makin peka. Dia email kami ya. Dia bilang, ini terjadi juga ini. Banyak dia bilang. Dalam KKR yang aku buat. Orang yang giginya itu ditambal. Tambalannya berubah jadi emas. Oh. Jadi yang punya tambalan. Siapa tahu jadi emas, Anda jual. Langsung kaya. Jadi emas. Bawa ke tukang gigi, dokter gigi. Cungkil sebentar. Tambah lagi. Kebaktian lagi. Terus begitu. Anda punya emas banyak. Loh, sekolah kita kok kaya? Ya inilah karunia Tuhan katanya. Ini sama dengan yang nanti Miguel Escobar akan ngajar juga. Bulan depan kalau nggak salah. Jadi dia, ini lucu. Kalau Anda ketemu orang ini, saudara. Saudara, kadang-kadang Anda duduk sebelah dia aja, kepalamu sudah mulai pusing kayak orang mabuk. Hanya ketemu gitu aja. Kadang-kadang dia cuma lihat Anda dengan celah. Anda bisa ketawa setengah jam, 1 jam tidak berhenti, saudara. Memang ini kelas aneh, jadi orangnya aneh-aneh yang akan datang. Percayalah, ini aneh-aneh. Khotbah ini sambil ngomong bahasa Inggris, tahu-tahu bisa nggak karuan. Bisa, bang, gitu. Saya ngomong ini bonansa mulai keluar, saya berkata begitu. Jadi itu bisa bertahun-tahun mabuk roh begitu, bertahun-tahun. Dan Tuhan pakai dia nyampaikan pesan Tuhan, bernubuat, luar biasa. Jadi hanya kumpul ketemu begitu aja, tiba-tiba Anda tahu. Itu bisa berbeda sekali. Jadi kalau pertemuan, makanya ya Alkitab berkata, kita mesti hati-hati dengan pergaulan kita. Kita ketemu gitu, itu kalau itu kuat dipakai Tuhan, itu bisa nulari sesuatu. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang begitu, Anda akan ketularan banyak hal yang luar biasa. Anehmu akan tambah, tapi urapan tambah kuat, saudara. Kenapa aneh? Orang dibentuk Tuhan jadi aneh, saudara. Karena kita beda dengan dunia. Amen, saudaraku. Bukan aneh karena jelek, tapi aneh karena kita dibuat beda dengan dunia. Itu bagian yang terjadi. Jadi caranya pertama ya ketemu aja. Dengan ketemu gitu aja. Itu mendadak Anda tahu ada yang berubah. Perubahan itu bisa terjadi. Dan caranya Tuhan yang ngatur sendiri. Tidak jelas bagaimana. Tapi perjumpaan semacam itu bisa membuat kita mengalami transfer. Seperti yang dialami oleh Saul. Ketemu dengan rombongan nabi, dia kepenuhan seperti nabi. Dan ini dialami oleh banyak hamba Tuhan. Saya dengar Catherine Coleman misalnya, kesaksiannya. Dia diundang di kota New York oleh Full Gospel, Businessman Fellowship International pada waktu itu. Selesai dia khotbah, dia kan tinggal di hotel. Dia dilarikan oleh panitia, karena banyak orang pengen counseling, pengen apa, jadi dia sudah capek sekali, dia dilarikan oleh panitia. Supaya gak ketemu orang, itu lewat dapur. Dapur dari hotel, saudara. Jadi itu kan kokinya, chefnya lagi masak di pinggir-pinggir begitu. Dia lewat di tengah. Nggak ngapa-ngapain, cuma lewat aja. Dia lewat. Itu orang lagi masak bisa tumbang semua. Jadi perjumpaan itu bisa berarti banyak sekali. Jadi saya hanya mau bongkar-bongkar frame saudara. Supaya saudara mengerti bahwa Allah bisa buat banyak hal. Kalau kita bertanya 6 bulan Pak, apa cukup? Saya tahu secara manusia tidak cukup. Kecuali dia buat impartasi seperti yang Alkitab ini ajarkan. Dan saya yakin ini cara yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, saudara mesti siapkan diri sungguh-sungguh. Cara kedua adalah melalui pergaulan secara dekat. Tapi ketemu aja bisa. Yang kedua, lewat pergaulan secara dekat. Coba buka Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat.
Kalau Anda lihat judulnya adalah Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Tapi mari perhatikan apa yang terjadi ketika mereka disidang. Lihat pada ayat yang ke-13. Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Bahasa Inggrisnya bagus. Mereka mengenal bahwa they had been with Jesus. Mereka pernah kumpul dengan Yesus. Lihat keberaniannya. Mereka berkata, they had been with Jesus. Mereka pernah dengan Yesus. Karena apa? Nekatnya berani. Dan di depan mahkamah agama yang sama, keberanian itu pernah mereka lihat, saudara. Karena bergaul, saudara, selama 3,5 tahun bersama-sama. Bagaimanapun, keberanian ilahi yang ada pada Yesus masuk dalam diri mereka. Dan akhirnya ketika roh Tuhan yang sama mengurapi mereka, waktu mereka dihadapkan kepada mahkamah agama yang sama, nyali mereka tidak ciut, saudara. Dengan berani mereka bersaksi. Dan mereka heran, orang tidak terpelajar, keberaniannya luar biasa. Dan oleh karena mereka melihat itu, mereka kaget, mereka ingat orang lain. Siapa itu? Yesus. Dan mereka berkata, they have been with Jesus. Mereka pasti pernah kumpul dengan Yesus. Jadi pergaulan secara dekat akan membuat Anda ketularan. Jadi kumpullah dengan orang-orang yang diurapi, bukan dengan sumber gosip, saudara. Kalau Anda kumpul dengan orang yang suka gosip dan ngomongin orang, Anda akan tercemar. Anda kumpul dengan orang yang penuh dengan firman dan roh dan hidup mereka dikuasai Tuhan. Saudara akan terima banyak hal yang luar biasa dari lewat orang-orang semacam ini. Jadi melalui pergaulan secara dekat. Kalau yang pertama hanya ketemu aja Anda akan terima sesuatu. Yang kedua, lewat pergaulan secara dekat. Kalau Anda makin bergaul, itu yang membuat kita akan makin banyak terima. Oleh karena itu, dalam program ini kami mengusahakan sebetulnya para pengajar bukan hanya 1 hari atau 1 session, 2 session, tapi cukup session untuk Anda bisa bergaul dengan mereka secara cukup dekat. Dan ada interaksi yang lebih banyak dengan mereka. Oke? Contoh berikutnya, sekarang 2 Raja-Raja pasal 3. Saya bolak-balik perjanjian lama, perjanjian baru, supaya kita terbiasa membuka Alkitab dengan cepat. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Nah, kalau Anda baca ceritanya, itu Yoram berperang melawan Moab. Yoram ini Raja Israel, dia mengajak Yosafat. Dan kemudian mengajak juga Raja Edom melawan akan orang Moab. Rupanya mereka kekurangan air, tidak ada air. Dan mereka berpikir pasti mereka mati. Akhirnya Yosafat tanya, apakah tidak ada nabi di tengah-tengah mereka orang Israel? Nah, perhatikan apa jawaban daripada Raja Israel. Lihat pada 2 Raja-Raja pasal 3 pada ayat yang ke-11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Ya, 12, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Yosafat bisa langsung mengerti bahwa ada firman padanya. Dari mana, saudara? Ketika orang Israel berkata, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Pergaulannya dengan Elia di waktu lalu, buat Yosafat sudah merupakan jaminan. Pasti ada firman padanya. Kenapa? Pergaulan yang dekat akan memudahkan impartasi terjadi, saudara. Engkau akan terima banyak hal yang luar biasa dari orang-orang yang dipakai Tuhan dengan pergaulan secara dekat seperti ini. Dan kalau kita bisa mengalami semuanya ini, luar biasa. Oleh karena itu, saya berkata memang ini yang akan Tuhan kerjakan dalam 6 bulan ini. Anda akan berhubungan
bertemu dengan banyak orang, banyak hamba Tuhan, saudara akan bergaul dengan banyak di antara mereka. Dan tanpa disadari, pergaulan semacam itu saja sudah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat kehidupan kita. Itu loh hebatnya Tuhan, saudara. Dia Allah yang luar biasa. Dia Tuhan yang murah hati sekali. Yang ketiga. Lewat perkataan yang diurapi atau lewat firman Tuhan. Coba buka Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya percaya ini ayat yang sudah sering kali kita baca dan kita dengar. Kalau Natal biasanya dibacakan. Lukas pasal yang pertama, ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Lukas pasal yang pertama, ayat 39. Judulnya Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Hebat, saudara. Maria mengandung akan bayi Yesus. Dan rohnya adalah rohnya Allah sendiri. Ketika dia memberikan salam, perkataan yang dia ucapkan itu sampai ke telinga Elisabet. Waktu Elisabet mendengar salam Maria itu, bayinya melonjak dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya kita mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan dengan pengurapan yang luar biasa. Sebab itu membuat roh kita melonjak dan yang di dalam kita bisa melonjak, saudara. Nah, ini bedanya sebetulnya antara pengetahuan dengan rema kebenaran. Ada seorang hamba Allah berkata begini. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan dari pikiran orang, ya, itu akan memberikan informasi kepada pikiran pendengarnya. Kalau disampaikan keluar dari hati, akan menjamah hati orang yang mendengarnya. Kalau disampaikan dari hidupnya, akan mengubah hidup orang lain. Amen, saudaraku. Nah, ini yang penting buat kita. Apa yang kita bisa terima ketika engkau duduk di bawah pengurapan, dan orang itu menyampaikan kebenaran keluar dari hati Allah dan diurapi Tuhan. Itu membuka mata rohani kita. Waktu mata rohani kita terbuka, kita berkata, sungguh dia itu Allah yang luar biasa. Dan waktu Elisabet dengar salam Maria, Yohanes Pembaptis melonjak dari dalamnya. Dan Alkitab berkata, Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Dan Anda harus mengerti bahwa iman itu dari rema. Coba lihat Roma 10:17. Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10:17. Alkitab berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman. Kata firman Kristus itu dari kata rema sebetulnya. Nah, saya mau cerita sedikit, saudara. Ini nyimpang sedikit dari apa yang kita sedang bicarakan. Ketika saya mulai bertobat, lahir baru, tahun 79, 20 tahun yang lalu, saya tahu bahwa Allah panggil saya jadi hamba Tuhan. Tapi orang tua saya nggak setuju. Dia ngomong begini. Nah, zaman itu berbeda dengan sekarang, saudara. Zaman saya lahir baru 20 tahun lalu, pendeta itu, waduh, berat. Makanya waktu Pak Yusak mau jadi pendeta, papanya kan tidak setuju. Kenapa?
Karena pendeta itu diatur oleh majelis, saudara. Nah, tapi saya juga ngerti itu. Dia berkata gini, jangan jadi pendeta. Hidupmu susah. Gajinya kecil, diatur orang. Tidak rohani lagi, ngatur kamu. Jangan, katanya. Nggak setuju. Dan memang terus terang pada waktu itu cukup banyak orang-orang yang saya lihat sekitar saya, para pendeta itu hidupnya kasihan, saudara. Menderita. Istrinya, anak-anaknya, aduh susah. Di gereja jadi bahan omongan orang, di luar tidak jadi kesaksian, hidupnya berat, di keluarganya puasa terpaksa. Jadi saya ngelihat itu terus begitu. Tapi satu kali, saya ini kumpul juga dengan hamba-hamba Tuhan lain, yang hidupnya berbeda. Terus saya mulai baca-baca buku dan saya tahu hamba-hamba Tuhan lain di negara lain. Hidupnya kok tidak seperti yang saya lihat hari-hari itu. Sampai suatu hari, saudara, ini rahasia sebetulnya, tapi saya cerita nggak apa-apa. Ada hamba Tuhan, saya nggak sebut nama, saudara, nggak enak. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia dari Semarang mau ke Jakarta. Dan dia mau naik pesawat terbang. Saya dengan seorang teman bawain tasnya dia, anterin sampai ke airport, saudara. Lalu dia antri, mau beli tiket. Ya, kami ngobrol sambil ikut antri dengan dia, kami ngobrol. Kurang 2 orang di depan dia keluarkan dompetnya. Dia kan mau beli tiket, saudara, dia mau ke Jakarta. Waktu dia buka dompetnya, dia buka di depan saya. Jadi kan mestinya nggak sopan sih lihat dompetnya orang. Tapi dibuka di depan saya. Ya terlihat, saudara. Entah dia mau nunjukin dengan halus atau apa, saya nggak tahu. Dia buka di depan saya ini. Dan duitnya banyak. Yang saya lihat, saudara, wih, tebal sekali. Saya bilang, pendeta kok kaya ya? Nah, penglihatan, bukan penglihatan. Melihat uang itu, saudara, bukan penglihatan lah. Uang itu nyata, itu penglihatan juga kan. Lihat uang itu membuat frame saya ini berbeda. Saya bilang, siapa yang bilang pendeta semua miskin? Ini pendeta kaya. Zaman orang semua naik bus ke Jakarta, dia naik pesawat. Orang bilang duitnya nggak banyak, duitnya banyak. Tebel, hampir nggak muat dompetnya. Jadi saya pulang dengan pertanyaan di hati. Kenapa yang ini bisa begitu, yang lain kok tidak? Lalu dalam pergumulan saya dalam Tuhan itu, saudara, saya mulai berkata begini. Jadi aku ngerti kira-kira, saya berkata. Kalau aku tahu yang namanya iman itu apa, mestinya kelak hidupku tidak akan menderita seperti yang banyak orang pikir. Nah, karena baru bertobat, belum ngerti terlalu banyak, saya tanya ke pendeta-pendeta. Ini bukan nguji loh, saudara. Ini bukan nguji, tapi tulus pengen tanya. Jadi saya datang ke beberapa pendeta yang saya kenal. Saya bilang, Pak Pendeta, iman itu apa, Pak? Semua ngutip Ibrani 11 ayat yang pertama. Oke, saya bilang. Lah rasanya beriman tuh gimana? Ya yakin. Lah yakin tuh rasanya gimana? Ya percaya. Nah percaya itu gimana, Pak? Ya beriman. Muter, saudara. Lah ya iman itu apa? Ya yakin. Waduh, pusing saya. Pindah pendeta lain. Saya bilang, Pak Pendeta, iman itu apa, Pak? Iman itu apa? Iman, ya yakin. Nah yakin itu apa, Pak? Itulah percaya, katanya. Nah percaya itu apa? Nah itulah iman tadi. Jadi sekolahnya sama, jadi ilmunya sama, saudaraku. Jawabannya muter Ibrani 11 ayat pertama. Sampai ke pendeta ketiga, saya tanya lagi. Sekarang sudah almarhum, sudah meninggal. Pak Pendeta, iman itu apa? Ibrani 11 ayat yang pertama. Dia ngomong soal yakin, dia ngomong soal percaya. Terakhir, pokoknya percaya itu apa? Ya mantap. Katanya begitu. Lah mantap itu apa? Ya iman tadi itu. Terus saya bilang gini Pak Pendeta, sudah saya konkret aja lah. Saya ini nggak punya apa-apa, Pak. Saya kalau sekolah naik sepeda. Saya kepengen sepeda motor. Caranya gimana? Saya berdoa dapat sepeda motor. Konkret kan? Dia ngajari tak praktekin kan saya dapat sepeda motor, saudaraku. Jadi agak nakal pikirannya. Konkretnya gimana, Pak? Caranya gimana? Saya berdoa dapat sepeda motor. Dia ngomong begini. Saya aja nggak punya sepeda motor, kok suruh ngajarin kamu, katanya. Nah, ini jujur, ini pendeta jujur, saudara. Ya, saya aja nggak punya, kok suruh ngajarin kamu.
Oh iya betul, Bapak nggak punya ya, jadi sama nggak punya, jadi susah juga ya Pak ya. Iya, pokoknya yakin lah, yakin, Bapak nggak yakin. Ya belum, katanya gitu, nggak punya. Majelis belum memutuskan saya, waduh repot ini, ketemu majelis lagi. Saya bergumul dalam doa. Sampai akhirnya saya baca ayat ini. Dan saya belajar bahwa iman itu bahannya dari rema. Dan rema itu kita tahu bagian dari logos yang dihidupkan oleh siapa? Roh Kudus sendiri. Jadi sebetulnya itu karya Roh Kudus, saudara. Bukan upaya kita. Kalau orang berkata, saya mengimani itu dengan upayamu sendiri. Nggak bisa. Rema tidak pernah bisa keluar dari kemauan manusia kita. Dan kalau kita mendengar firman yang diurapi, kalau Anda dengar begini ya, Anda baik juga tulis semua. Tapi yang penting buat Anda apa? Berdoa, Tuhan, berikan rema buat aku. Kalau 1-2 kata saja yang tiba-tiba masuk dalam hidupmu, rema, Anda pegang itu jadi, saudara. Itu akan berbuah cepatnya luar biasa. Kalau tidak, ini cuma informasi seperti logos yang tidak ada bedanya dengan hal-hal yang lain. Jadi yang penting buat kita, setiap kali kita dengar firman disampaikan, katakan, Tuhan, berbicaralah kepadaku. Aku pengen rema dari Tuhan. Nah, ini rahasia besar sebetulnya. Kalau semua kita bisa seperti itu, Anda tidak akan mengeluh, yang khotbah seperti apapun tidak akan mengeluh. Karena Pak Yusuf sudah ngomong loh, nanti bakal ada yang membuat Anda ngantuk. Ya lah? Tidak akan mengeluh, karena apa? Kau tidak akan terseret oleh irama orang itu. Kenapa? Karena engkau berdoa, Tuhan, aku minta rema. Sambil mau ngantuk begitu, ada satu kalimat keluar. Tiba-tiba itu rema muncul. Tiba-tiba dia khotbah, Anda nulis sendiri. Pikir pembicaranya, wah dia nulis semua khotbah saya. Bukan ternyata. Anda sedang dapat rema sendiri. Anda tulisi sendiri. Loh kok ini paling berbeda catatanmu? Nah ini rema dari Tuhan, itu logos yang lain. Itu yang penting, saudara. Ngerti? Itu yang mengubah semuanya. Dan kalau Anda bisa mengerti itu, luar biasa. Kayak kemarin lah, saya cerita apa adanya. Wakil saya khotbah, Pak Ardian. Saya biasa, Tuhan, aku minta rema. Sebab kalau logos, ya baik, tapi nggak berarti banyak. Dia berkata begini kan kemarin, kalau Anda kebaktian sore hari. Bahwa Yesus tahu saatnya sudah selesai. Paulus tahu, dia berkata, aku sudah selesai. Waktu dia ngomong begitu, Roh Kudus berkata begini. Kamu ngerti? Orang-orang yang dekat dengan aku, dia tahu bahwa saatnya, kapan selesainya dia tahu. Langsung diajari, saudara. Tak tulisin. Jadi saya punya catatan sendiri kemarin. Itu bukan khotbahnya Pak Ardian sebetulnya. Dia nggak tahu aja. Dia pikir saya tulisin khotbahnya. Bukan, saudara. Tapi saya tulisin sendiri. Dia ngomong ngajarin bagus. Dia buktikan. Petrus tahu. Dia bilang, saatnya aku mati, dia mau tahu. Paulus tahu, Yesus tahu, Abraham tahu, Yakub tahu, Yusuf tahu, Musa tahu, Elia tahu. Tapi Ishak tidak tahu. Dan Tuhan ngajarin, ini catatan saya. Ini kan rema, saudara. Ini ngajar, ini makanan saya kemarin. Kebaktian minggu itu makanan saya malah ini. Jadi saudara bisa, orang lain ngajar, satu ayat disampaikan, tiba-tiba, oh, lalu Anda keluar sendiri, tulis. Gak usah sungkan. Tulis semua pewahyuan rema yang engkau terima. Dia, pendetanya boleh ngomong apapun, tapi itu rema yang Anda terima, cepat tulis. Karena ini akan mengajar banyak dalam hidup kita. Anda ngerti? Dan Tuhan berkata, kenapa Yakub tidak tahu, Ishak tidak tahu menjelang matinya. Dia hanya menduga-duga. Tapi dia tidak tahu. Cukup lama setelah itu baru dia mati. Karena Yakub di tempatnya Laban dulu beranak cucu. Dia baru kembali ke Ishak. Baru setelah itu dia mati. Jadi cukup lama sekali. Belasan tahun. Kemudian baru dia mati. Dia bilang, kenapa Ishak tidak tahu? Dia cerita ini. Nah itu rema. Itu ngajarin. Memberi makan buat roh. Nah hal yang sama buat kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa belajar begitu, Anda boleh diajar orang siapapun. Baik orangnya teriak-teriak semangat, banyak kesaksian, atau ngantuk seperti orang membaca teks pidato atau apapun, nggak masalah, saudara. Sebab engkau minta kepada Tuhan mewahyukan dalam kehidupan kita.
Amen, saudaraku. Baik, yang pertama lewat interaksi itu perjumpaan, yang kedua adalah pergaulan secara dekat, tiga lewat perkataan yang diurapi atau firman, yang keempat lewat penumpangan tangan. Lewat penumpangan tangan. Nah sekarang mari kita lihat dulu dalam 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Alkitab berkata begini. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi karunia yang Timotius dapatkan itu, dia terima melalui penumpangan tangan siapa? Paulus. Paulus yang tumpangkan tangan, Allah pakai tangannya Paulus sehingga dia terima akan karunia. Dan itu yang harus dikobarkan. Tidak harus lewat penumpangan tangan, saudara. Tapi salah satu cara yang sering kali dipakai Tuhan adalah lewat penumpangan tangan. Dan contoh berikutnya, lihat dalam Ulangan pasal 34. Kitab Ulangan pasal 34. Ayat yang ke-9. Ulangan 34. Ayat yang ke-9. Alkitab berkata, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah apa? Meletakkan apa? Tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi roh kebijaksanaan Yosua terima ketika dia ditumpangin tangan oleh Musa sendiri. Jadi ada di mana kita akan didoakan dan kita akan terima penumpangan tangan. Mulai nanti malam, kalau Kerry Saudi menyampaikan firman, kita akan minta teman-teman video di Semarang untuk datang. Dan Anda akan diikuti oleh kamera kalau didoakan. Sebab Pendeta Raymond berkata begini, seringkali itu ada nubuat pribadi kepada saudara. Dan nubuat itu mungkin akan mempengaruhi ke depanmu seperti apa. Kalau Anda bisa punya rekamannya untuk pribadimu, itu baik untuk mengkonfirmasi apa yang Tuhan berikan. Kalau direkam biasa, tidak tahu ini untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa. Tapi dengan video kan wajahmu tetap seperti yang ada sekarang ini. Kan tidak mungkin keliru saudara ya. Jadi harus ada cara begitu. Sebab kita terlalu banyak jumlahnya. Kalau 3-4 orang masih bisa dengan direkam, ketahuan untuk siapa. Tapi kalau sudah sekian banyak, itu berat. Oleh karena itu, saya percaya bahwa itu juga nanti berupa bagian perkataan firman itu. Akan mengubah banyak kehidupan kita. Jadi saudara bisa terima lewat banyak hal, tapi juga lewat penumpangan tangan. Dan itu akan saudara dan saya terima oleh karena itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Yang kelima, setelah ini kita break, karena yang keenam ini materi yang kontroversi sekali. Saya perlu orang yang segar untuk bisa mendengar, supaya tidak keliru. Oh ya, nanti Anda tahu ini bisa kontroversi banget. Tapi saya buka apa adanya buat saudara nanti. Yang kelima lewat minyak urapan atau lewat cara-cara lain. Seperti yang hari Jumat lalu ya, kita sore, yang sore diurapi dengan minyak. Pak Yusak dapat dari Tuhan bahwa Anda perlu urapan untuk mengajar kepada saudara. Urapan itu berbagai macam fungsinya. Ada urapan untuk mengajar, urapan dan sebagainya. Tapi juga ada urapan untuk penguburan. Yesus terima itu ya, urapan untuk penguburan ada. Kalau Anda mau mati, nanti Tuhan akan urapi saudara untuk penguburan. Itu terjadi di Jakarta, saudara. Di seminarnya Pak Yusak bulan keberapa tuh? Kali kedua atau ketiga. Pada waktu itu Tuhan berkata, urapi mereka. Lalu saya disuruh Tuhan ikut terus seminar Pak Yusak selama 6 kali. Jadi saya berdoa, Tuhan ini urapan ini macam-macamnya apa? Terus saya bilang, kamu beritahu hambaku, itu ada satu di antaranya itu urapan penguburan. Jadi saya bisikin Pak Yusak, ini nanti ada urapan satu lagi nih Pak. Tapi tidak semua dapat, yang dipilih Tuhan dapat. Apa? Urapan penguburan.
Apa itu? Nah, itu yang Yesus. Oh ya, benar. Ada ya, ada urapan penguburan. Nggak tahu, saudara, selesai semua. Selesai. Kami kan pulang bareng-bareng. Saya dengan istri saya, Pak Yusuf dengan Tante Kiat dengan istrinya. Kami nginep di hotel yang sama. Jadi istrinya udah kayak anak kecil, ketawa-ketawa. Aku dapat, katanya. Dapat apa, Tante? Terus suaminya bilang, Pak Yusuf bilang, iya ini yang dapat ini apa? Urapan penguburan. Anda kalau ketemu Pak Yusak ya, kematian dijadikan kayak barang mainan. Ya toh? Kalau bilang mau pulang, mau mati, senengnya kayak anak kecil, lompat-lompat kayak anak kecil. Itu betul kata Alkitab, "Hai maut, di mana sengat?" Masih menyengat tak kepada saudara maut itu? Bayangin. Kita ini orang Kristen ini memang aneh, saudara. Katanya yakin keselamatan, suruh mati tidak berani. Tapi saya mau beritahu saudara, sampai titik tertentu, nanti kelak Anda akan diuji Tuhan. Saya ini Desember tanggal 23 yang lalu, diuji Tuhan. Nyaris mati saudara, sebetulnya. Tapi akhirnya saya tahu itu ujian. Kalau nggak lulus, kira-kira mati bener. Nyaris. Tapi saya bersyukur lewat. Nanti dalam waktu-waktu mendatang kalau saya ngajar lebih banyak lagi, saya akan ceritakan bagian demi bagian. Dan itu begitu Anda lulus lewat itu, hasilnya luar biasa. Ikatanmu dengan dunia diputus oleh Tuhan. Sehingga engkau tidak akan pernah punya perasaan takut. Dan takut kehilangan, insecure-mu hilang. Karena Tuhan yang mengganti semuanya. Nah, itu bagian dari berbagai macam urapan. Tapi juga ada lewat minyak, dengan minyak. Ya, seperti yang di Jakarta begitu kita doakan dengan minyak. Dan yang terima tahu. Ini Ibu Yusak ini yang doain itu anaknya sendiri, si Iin. Jadi anaknya dapat, mamanya dapat. Ditumpangi tangan, dua-duanya diberitahu Tuhan. Nah ini urapan penguburan. Jadi Pak Yusak sama istrinya itu royoan mau mati duluan yang mana saudara. Nah perjanjiannya istrinya bilang aku duluan, kamu belakangan. Nah, waktu bulan lalu seminar, itu kan anaknya yang kedua lah, si Denny dapat kitab kehidupan dibuka, tulisannya Yusak, itu kan tinggal sedikit gitu katanya. Wah, dia senang. Dia senang pulang, semangat. Wah, aku lagi pulang. Tinggal sedikit aku pulang. Istrinya sungguh-sungguh sedih, diem aja. Saya bilang, Tante kenapa? Lah ya, janjinya kan aku dulu. Dan itu kok tinggal sedikit. Kan aku dulu janjinya. Kok aku ditinggal? Pak Yusak bilang, jangan khawatir. Kamu nanti tak mintain Tuhan. Kalau boleh, pulang bareng-bareng. Mati dibuat mainan, saudara. Jadi nggak ada lagi ketakutannya. Nah itu Kristen, saudara. Amen. Nah itu aneh. Makanya saudara harus jadi aneh kayak begitu. 1 Samuel 16. Sebelum kita break. Ayat yang ke-13. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Dan sudah sering kita baca. Mari kita lihat lagi. Terus Samuel 16 ayat 13. Alkitab berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi ketika dia diurapi dengan minyak, sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas siapa? Daud, saudara. Jadi apa yang Anda terima hari Jumat malam itu bagian dari apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Minimal itu pengurapan akan mengajar saudara untuk kenal dia lebih lagi. Amin, saudara. Oke, kita berdoa, kita break 30 menit dari sekarang.